Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Han Yu melanjutkan, Kapten, setelah kita kembali, saya akan menyerahkan pil yang disiapkan Lin Xin kepada kamu. Ini termasuk pil pelatihan Anaconda dan jenis obat lainnya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tersenyum. Aku tidak perlu ini, simpan saja untukmu sendiri. Pil pelatihan Anaconda tentu saja merupakan hal yang baik, tetapi energi spiritual eksternal saya sudah mengalami hambatan. Jika saya tidak dapat meningkatkan energi spiritual internal saya lebih jauh, energi spiritual eksternal saya tidak akan dapat terus berkembang. Periode meditasi mendalam membawa Long Hao Shen banyak pemahaman. Energi spiritual eksternalnya memang jauh lebih kuat daripada yang lain, terutama karena konstitusinya sebagai putra cahaya dan manfaat yang dibawa oleh Hao Yue. Pil pelatihan Anaconda cukup ampuh, tetapi tidak akan dapat dibandingkan dengan yang dibawa oleh Hao Yue. Selain itu, Long Hao Shen tidak ingin terus mengkamulkan pil untuk maju. Mengoordinasikan kemajuan energi spiritual internal dan eksternalnya adalah prioritasnya saat ini. Dengan kata lain, dia tidak mau menghasilkan perbandingan yang terlalu besar di antara mereka. Selain itu, sekarang dia mencapai langkah ke-8, prioritasnya adalah melatih energi spiritual internalnya, yang secara otomatis akan dibersihkan melalui wadah spiritualnya. Long Hao Shen tidak perlu khawatir tentang kotoran energi spiritualnya yang mempengaruhi tubuhnya, dan hanya perlu terus berkultivasi. Dalam keadaan ini, pil memang tidak akan banyak berguna baginya. Prioritasnya saat ini ditetapkan dalam pelatihan dan dalam mengumpulkan poin. Han Yu tidak bersikeras. Tempat ini menjadi pegunungan pengusir naga, dia harus menunggu ketika mereka kembali untuk membujuknya. Pasukan iblis telah mundur seperti air pasang, hanya mayat dari iblis yang tersisa, saat mereka melarikan diri melalui celah yang diciptakan oleh para dewa iblis. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 2 jam, dan oleh karena itu, sejumlah besar mayat ditinggalkan di medan perang. Di sisi kuil ksatria, perintah untuk membersihkan medan perang segera diberikan. Ini bukan tentang mengubur mayat, tetapi membawa sebanyak mungkin kembali ke markas mereka di pegunungan pengusir iblis. Mayat-mayat sebagian besar adalah iblis. Setelah membawanya kembali, kristal ajaib mereka akan diekstraksi, dan kemudian bagian yang dapat digunakan akan disimpan, dan yang tidak berguna dibakar. Ini tidak bisa dihindari. Jika iblis memiliki keuntungan yang cukup, merekalah yang akan membawa mayat-mayat ini kembali, tetapi hanya menggunakannya sebagai makanan. Selama mereka mempertahankan persediaan makanan yang cukup, ras mereka dengan ketahanan yang baik terhadap dingin akan dapat terus bertarung. Meskipun jumlah mereka terus turun, kerugian kuil ksatria juga mencengangkan. Membiarkan kerugian ini berlanjut hanya akan berarti berkurangnya masa depan 6 kuil besar. Kebencian antara ras mereka melampaui kemampuan perbaikan. Sebagian besar karena perbedaan budaya, adat istiadat, dan pengetahuan. Manusia tidak akan pernah bisa menggunakan mayat kerabat mereka sendiri sebagai makanan, apalagi menjadikannya sumber makanan utama mereka. Dan faktanya, orang dapat mengatakan bahwa, pada saat sumber makanan tidak mencukupi, motif iblis untuk melancarkan serangan bukanlah untuk menyerang musuh, tetapi untuk membuat makanan untuk pihak mereka. Dalam perang ini, kemenangan manusia tidak hanya didasarkan pada kerusakan pada pasukan iblis, tetapi juga pada pesangon dari pasokan makanan mereka. Tapi tentu saja, karena alasan ini, serangan iblis berikutnya pasti akan menyusul dalam waktu singkat. Pentingnya pertempuran yang menang tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena selalu ditekan oleh iblis, mereka hanya bisa berpegang teguh pada pegunungan pengusir naga mereka selama 1,5 tahun. Kedatangan pertempuran yang menang sudah cukup untuk mengisi setiap ksatria dengan kegembiraan dan aklamasi, dan memulihkan kekuatan mereka. Seorang prajurit yang kuat akan selalu jauh lebih kuat daripada seorang prajurit tanpa kekuatan. Dan kontributor terbesar untuk pertempuran yang menang ini, Long Hao Shen, dipanggil oleh kuil ksatria setelah kembali.
Berdiri tegak sempurna di depan Yang Haohan dan Long Tianying, ekspresi Long Haoshen tenang. Saat ini, dia tidak mengenakan baju besinya, dan Han Yu juga ada di sampingnya. Namun, berbeda dengan Long Haoshen yang tenang, Han Yu tampak cukup cemas, karena kedua ksatria ilahi tidak terlihat begitu senang. Long Haoshen, apakah kamu mengerti statusmu? Long Tianying bertanya dengan nada berat. Long Haoshen segera menjawab, saya adalah salah satu ksatria Yayasan Esensi Emas dari Kuil Ksatria, yang digolongkan sebagai ksatria suci. Long Tianying, dan apa lagi? Setelah beberapa saat terkejut, Long Haoshen menjawab, saya juga kapten dari pasukan pemburu iblis kelas Komkamun ke-64. Berhentilah menyebut pasukan pemburu iblismu. Dalam kondisi kamu saat ini, bagaimana kami bisa merasa nyaman membiarkan kamu mereformasi pasukan kamu? Apakah kamu sudah lupa tentang 3 perjanjian kami? Kali ini, bahkan Yang Haohan benar-benar marah. Long Haoshen menatap bingung kepada kedua tetua bergelar ksatria ilahi ini, kakek Yang, saya tidak tahu kesalahan apa yang saya buat. Yang Haohan marah, kamu masih belum tahu. Kamu saat ini tidak hanya seorang ksatria suci, tetapi juga seorang prajurit dari Kuil Aliansi. Apakah kamu pikir saya membuat kamu mencari tunggangan kamu sendiri untuk langsung bergabung dalam pertempuran? Saya berharap kamu tetap rendah hati di medan perang, namun begitu kamu tiba, kamu segera membuat diri kamu dikenal oleh semua iblis. Sekarang bagaimana kamu akan menjamin bahwa kamu tidak akan diserang di semua sisi, dikenali oleh semua iblis? Peralatan dapat diubah, tetapi bagaimana dengan kemampuan? Dan terlebih lagi, perisai peringkat alat ilahi kamu tidak datang dari kami. Itu adalah bagian dari kemampuan pribadi kamu. Menggunakannya di depan begitu banyak iblis, bukankah kamu hanya memberikan identitas kamu sendiri? Mengapa kamu mengambil jalan yang paling tidak saya harapkan untuk dilihat? Tanpa menunggu jawaban Long Haoshen, Long Tianying terus memarahinya, sebagai seorang prajurit, tugasmu adalah mematuhi perintah. Bahkan jika kamu ingin berpartisipasi dalam pertempuran, setelah kembali, kamu harus melapor kepada saya, dan bergabung dalam pertempuran di bawah komando saya. Dan apa yang kamu lakukan sebagai gantinya? Kamu mempertaruhkan diri kamu untuk langsung bergabung dalam pertempuran, dan bahkan mengekspos kekuatanmu. Tahukah kamu apa arti alat ilahi ini? Itu berarti bahwa kita memberi mereka lebih banyak tekanan. Dan semakin besar tekanannya, semakin besar serangan baliknya. Pernahkah kamu mendengar orang lain menunjukkan senjata peringkat alat ilahinya di medan perang dengan mudah? Siapapun akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan alat ilahinya, hanya menggunakan peralatan seperti itu pada saat hidup atau mati, untuk menyerang musuh dengan pukulan fatal. Long Haoshen menjawab, Kepala Kuil, saya minta maaf. Saya tidak tahu bahwa kalian akan salah paham seperti itu. Maukah kedua tetua mendengarkan penjelasan saya? Long Tianying sepertinya ingin terus menegurnya, tetapi dihentikan oleh Yang Haohan, yang mengangguk kepadanya, baiklah, bicaralah. Saya memberi kamu kesempatan untuk menjelaskan diri kamu sendiri. Namun, jika penjelasan kamu tidak meyakinkan kami, kamu akan kembali ke pengasingan, dan tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan perang suci lagi. Ekspresi Long Haoshen berubah drastis. Ini membuatnya khawatir. Jika dia tidak diizinkan untuk bergabung dalam perang, bukankah itu membuat reuni pasukan pemburu iblisnya sangat jauh? Kepala Kuil, beginilah keadaannya. Sebenarnya, apa yang terjadi sebagian besar secara kebetulan, dan itu seharusnya tidak memungkinkan mereka untuk mengenali identitas saya. Iblis belum pernah menemukan perisai yang saya gunakan. Kami mendapatkannya setelah membunuh Dewa Iblis Ular Andromalius, menemukannya di sebuah gua yang terletak di Rawa Hitam. Hari ini adalah hari pertama saya menunjukkannya di medan perang. Dan itu bukan alat ilahi, hanya perisai tingkat epik sejauh yang saya tahu. Kakek, telah melihat perisai ini sebelumnya, itu yang aku gunakan pada saat ujianmu. Setelah Yang Haohan dan Long Tianying mendengar itu, ketegangan mereka akhirnya mereda. Fakta bahwa iblis belum pernah menemukan perisai ini sebelumnya membuat situasinya jauh lebih baik.
Selama identitas Long Haoshen tidak ditemukan, mereka tidak terlalu mempermasalahkan sisanya. Long Haoshen melanjutkan, seperti ini. Segera, dia menceritakan percakapan yang dia lakukan dengan siput ilahi matahari dan bulan di dalam gua, serta seluruh rangkaian peristiwa yang mengarah pada perolehannya atas perisai siput ilahi matahari dan bulan, tanpa menyembunyikan apapun. Setelah Long Haoshen menjelaskan bagian-bagian tentang binatang ilahi siput ilahi matahari dan bulan, kedua ksatria ilahi ini tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi kagum. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar cerita seperti itu. Informasi yang dibawa oleh Long Haoshen memang mencengangkan. Ketika Long Haoshen berbicara tentang keadaan siput ilahi matahari dan bulan, dia secara alami berbicara tentang menara kematian juga. Mengingat bahwa itu menyentuh pengendali mayat, itu adalah topik yang sangat sensitif. Dia ingin merahasiakan ini, tetapi sejak mendengar tentang masa lalu Elux sang bencana tidur, dia tidak pernah kembali ke menara kematian. Itu bisa dilihat saat dia menghindarinya. Dia tidak ingin mendapatkan kemampuan lagi dari manusia berdosa ini. Elux menyebabkan bencana besar yang menimpa umat manusia. Sebagai putra cahaya lainnya, Long Haoshen merasakan kesedihan yang luar biasa atas apa yang telah dilakukan Elux. Jika bukan karena bencana ini, bagaimana mungkin umat manusia telah direduksi menjadi keadaan pasif selama 6.000 tahun penuh di era gelap? Pertahanan matahari dan bulan, meminjam kekuatan dari hati pemiliknya. Dipandu oleh cahaya, diberkati oleh para dewa, membawa fajar baru, siput ilahi akan bertindak sebagai perisai. Ini adalah kata-kata terakhir yang dikatakan siput ilahi matahari dan bulan kepada saya. Dan saya tidak mengerti bagaimana perisai siput ilahi matahari dan bulan menciptakan cahaya terang 7 warna itu. Aku hanya bisa merasakan bahwa cahaya ini mendorongku, dan kemudian, Koam dan iblis ini mati di dalamnya. Yang Haohan dan Long Tianying saling memandang, berseru keras, kamu orang yang sangat berbakat. Anak muda, kamu benar-benar sangat berbakat. Kelahiran putra cahaya memang hadiah dari surga, dengan harapan kita tidak akan dihancurkan oleh iblis. Jadi, kamu harus menghargai diri sendiri. Kami membutuhkan kamu untuk memimpin kami mengusir iblis, dan membiarkan bumi memulihkan kejayaannya. Dari apa yang kamu katakan, fenomena sebelumnya tidak disengaja. Tetapi fakta bahwa kamu bergabung dalam pertempuran dengan inisiatif kamu sendiri adalah sebuah kesalahan. Apakah kamu mengakuinya? Long Haoshen mengangguk dengan tergesa-gesa, saya mengakui kesalahan saya. Kakek, tolong jangan membuatku meninggalkan medan perang. Saya sudah tidak membunuh iblis selama 1,5 tahun. Saya sangat berharap dapat berguna bagi kuil ksatria kita. Saya akan tanpa syarat mendengarkan tugas kalian di masa depan, dan mematuhi 3 aturan kakek yang, untuk melakukan yang terbaik agar tidak ketahuan oleh mereka. Melihatnya menjadi sangat gugup, Yang Haohan tidak bisa menahan senyum, oke. Lalu aku memberimu kesempatan lagi. Jangan lupa tentang apa yang baru saja kamu katakan. Jika kamu mengambil risiko seperti itu lagi, jangan salahkan kakek yang karena membuatmu kembali ke pengasingan. Ya, saya akan menurut. Long Haoshen segera memukuli dadanya dengan lengan kanannya, melakukan penghormatan ksatria. Jika terserah Yang Haohan, dia benar-benar lebih suka menyembunyikan Long Haoshen, dan menunggunya mencapai langkah ke-9 sebelum bergabung dalam pertempuran. Tapi dia juga tahu bahwa ini tidak akan menguntungkan pertumbuhan Long Haoshen. Putra cahaya akan membutuhkan pengalaman berkelanjutan, daripada dibesarkan di rumah kaca. Jika dia disimpan di lingkungan yang aman untuk berlatih dari awal hingga akhir, mungkin kultivasinya akan meningkat, tetapi kekuatannya secara keseluruhan pasti akan lebih rendah. Setelah mencapai langkah ke-9, musuh hanya akan menjadi lebih kuat, dan tidak akan ada kesempatan untuk membiarkannya menjadi lebih kuat dengan latihan. Karena itu, dia tidak menghentikannya. Long Tianying berbicara selanjutnya, Haoshen, saya dapat memberitahu kamu dengan pasti bahwa perisai ini adalah alat ilahi. Pada saat itu adalah skill terkuat yang eksklusif untuk Dewa Iblis Kematian yang merangsangnya.
Kekuatan cahaya terang ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh peralatan tingkat epik. Dan lebih jauh lagi, tidak ada peralatan dari tingkat itu yang dapat menggunakan 50.000 unit energi spiritual untuk sekali pakai. Ceritakan lebih tepatnya tentang perasaan yang kamu miliki saat ini. Saya akan membantu kamu menemukan cara untuk mengeluarkan kekuatan alat ilahi ini. Jika kamu dapat menggunakannya dengan tepat, kamu akan memiliki kartu truf lain untuk membela diri. Long Hao Shen mengangguk, perasaan yang saya miliki saat itu aneh. Seolah-olah kekuatan khusus telah dilepaskan oleh perisai siput ilahi matahari dan bulan. Pada saat itu, tubuhku dan Han Yu membeku untuk waktu yang singkat, dan hal yang sama berlaku untuk musuh. Tampaknya di area cahaya terang 7 warna, waktu berhenti. Kemudian, ketika saya melihat seberapa besar kerusakan yang diterima musuh, saya menyadari bahwa energi spiritual saya telah memasuki keadaan dataran tinggi spiritual. Samar-samar aku bisa merasakan ada sesuatu yang hilang dalam cahaya terang 7 warna itu. Tampaknya terlalu terkonsentrasi, dan kehilangan kelembutan yang awalnya dimiliki oleh siput ilahi matahari dan bulan. Saya juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, dan siput ilahi matahari dan bulan tidak memberitahu saya bahwa perisai yang berasal darinya akan menghasilkan fenomena seperti itu. Menurut kata-katanya, perisai siput ilahi matahari dan bulan seharusnya tidak dapat menyerang, dan harus murni untuk bertahan. Kakeknya Long Tianying menjawab, jadi, kamu mengatakan bahwa perisai siput ilahi matahari dan bulan seharusnya tidak memahami sepenuhnya kekuatan perisai ini yang berasal darinya. Dan berdasarkan ceritamu, dia tidak menghilang dari dunia ini dengan pilihannya sendiri, tetapi menjadi perisai untuk digunakan oleh Putra Cahaya. Mungkin ini semacam variasi. Apakah kamu mencoba menggunakan mantra yang dia berikan kepada kamu? Tampaknya mengandung beberapa misteri. Long Hao Shen mengangguk dan menjawab, saya telah mencoba, dan tidak percaya bahwa ini adalah mantra. Tampaknya menjadi deskripsi dan tidak lebih. Ketika saya mencoba melafalkannya, perisai siput ilahi matahari dan bulan tidak menunjukkan jawaban. Pertahanan matahari dan bulan, meminjam kekuatan dari hati pemiliknya. Dibimbing oleh cahaya, diberkati oleh para dewa, membawa fajar baru, siput ilahi akan bertindak sebagai perisai. Seperti namanya, perisai siput ilahi membutuhkan sumber cahaya, dan akan menggunakannya untuk menghasilkan berkah ilahi untuk melindungi saya, melalui bentuk perisai ini. Adapun apa yang dimaksud dengan membawa fajar baru, saya kira ini mengacu pada waktu transisi antara matahari dan bulan. Dan saya menemukan bahwa setelah mencapai waktu ini, saya kehilangan kemampuan untuk menggunakan perisai siput ilahi. Saya tidak memiliki penjelasan untuk fenomena ini, tetapi sudah seperti itu sejak saya mendapatkannya. Perisai siput ilahi matahari dan bulan mungkin telah meninggalkan saya. Kata-kata terakhir ini untuk memperingatkan saya agar tidak menggunakannya selama rentang waktu ini. Yang Hao Han bergumam, siput ilahi matahari dan bulan, penyeberangan matahari dan bulan. Apa yang kamu katakan pasti salah. Karena ia memegang nama siput ilahi matahari dan bulan, bagaimana ia bisa berhenti bekerja tepat pada saat matahari dan bulan menyeberang? Ini bertentangan dengan fakta bahwa binatang ilahi seperti siput ilahi matahari dan bulan diberkati oleh Dewi Cahaya. Sebaliknya, ia harus dapat menyerap energi paling banyak dari bumi pada saat matahari dan bulan menyeberang. Baik matahari dan bulan harus memiliki efek penguatan padanya. Bagaimana penyeberangan keduanya bisa menyebabkannya kehilangan semua kekuatan? Ditambah, saya belum pernah mendengar tentang alat ilahi atau peralatan epik yang akan kehilangan kekuatannya pada waktu tertentu. Long Hao Shen juga berpikir keras. Kata-kata yang Hao Han memiliki beberapa efek pada pemikirannya, tetapi fakta sebenarnya adalah bahwa setiap kali titik ini tercapai, perisai akan kehilangan kekuatannya. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Berdiri di samping, Han Yu tiba-tiba melompat ke dalam percakapan. Kepala kuil, Kapten, bagaimana kalau mengubah alur pemikiran kita? Bagaimana jika kita mengambil arah yang berlawanan dari tebakan Kapten? Arah yang berlawanan. Long Hao Shen memandang Han Yu dengan kagum. Han Yu mengangguk, ya,
Dari apa yang dikatakan kakek Yang, siput ilahi matahari dan bulan menyandang namanya kata benda matahari dan bulan karena dapat menyerap esensi matahari dan bulan. Kemudian, jika waktu matahari dan bulan menyeberang bukanlah waktu terlemahnya, mungkin saja saat itu yang terkuat. Tapi jika ini adalah waktu terkuatnya, bagaimana mungkin aku tidak bisa merasakan keberadaannya? Petik 2. Mencapai titik pemikiran ini, mata Long Hao Shen tiba-tiba berbinar, menyimpulkan banyak hal dari satu petunjuk, seolah-olah dia tiba-tiba menangkap bagian penting. Oh, jika waktu matahari dan bulan menyeberang adalah waktu kekuatan puncaknya, maka ada kemungkinan ia berhenti bekerja dengan baik pada saat itu karena saya tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Dengan kata lain, bukan karena saya kehilangan kemampuan untuk menggunakannya, tetapi kekuatan saya tidak cukup untuk memahami kekuatan aslinya. Dan saat itulah perisai siput ilahi matahari dan bulan adalah dirinya yang sebenarnya. Penjelasan ini membuat kata-kata terakhir siput ilahi menjadi rasional. Long Tianying mengangguk, masuk akal. Sangat mungkin demikian. Hanya saja, berapa banyak energi spiritual yang perlu dipicu oleh perisai siput ilahi matahari dan bulan ini? Saya dapat memberi kamu sedikit petunjuk dengan memberitahu kamu bahwa mengaktifkan tahta ilahi juga membutuhkan sejumlah besar energi spiritual. Biaya dasarnya adalah 100.000 energi spiritual, dan setiap tahta ilahi dapat digunakan selama 1/4 jam. Setelah waktu ini berlalu, energi spiritual akan dikonsumsi terus-menerus. Dan tentu saja, mengingat kultivasi kita dapat terus menyerap esensi cahaya di udara tanpa batas waktu untuk mengisi kembali penyimpanan kita, memungkinkan kita untuk mempertahankan keadaan pertempuran untuk jangka waktu yang lebih lama. Mata Long Hao Shen berangsur-angsur berbinar, saya mengerti. Saya mengerti. Berteriak keras dan dengan suara yang sangat bersemangat, dia memegang Han Yu di dekatnya dalam pelukannya, terima kasih, Han Yu. Saya akhirnya mengerti apa itu siput ilahi matahari dan bulan. Han Yu balas menatapnya, penuh kejutan. Meskipun dugaannya sangat mungkin, dia sebenarnya belum menemukan penjelasan apapun. Dia hanya berbagi pemikirannya, dan tidak berharap menjadi sangat berguna bagi Long Hao Shen. Beritahu kami, tentang apa ini semua. Kami mungkin dapat membantumu menemukan jalan. Yang Hao Han menyatakan dengan penuh semangat. Long Hao Shen mengangguk, misalkan apa yang baru saja kami katakan itu benar, ketika matahari dan bulan menyeberang, itu harus menjadi alat ilahi sejati, dan yang sangat kuat. Dan dalam dirinya sendiri, perisai siput ilahi matahari dan bulan adalah makhluk peringkat alat ilahi, tetapi hanya dapat memanifestasikan dirinya sebagai berada di tingkat epik karena kultivasi dasar pengguna tidak cukup untuk membiarkannya menampilkan kekuatannya yang sebenarnya. Jadi pada tingkat kultivasi saya saat ini, saya hanya dapat meminjam kekuatannya untuk pertahanan. Artinya, perisai ini dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan pemiliknya. Dengan kata lain, seandainya saya mendapatkannya dengan kultivasi saya yang lebih rendah, mungkin itu akan berubah menjadi peralatan legendaris, bukan peralatan epik. Yang Hao Han, Long Tianying dan Han Yu semua mengangguk, analisis Long Hao Shen tampaknya masuk akal. Long Hao Shen melanjutkan, karena semuanya seperti ini, perisai siput ilahi matahari dan bulan yang memiliki binatang ilahi cahaya bintang sebagai fondasi, harus menjadi alat ilahi, dan bukan peralatan tingkat epik. Saat kekuatanku meningkat, secara bertahap ia harus dapat menampilkan kekuatannya yang sebenarnya seperti itu. Sebelum cahaya 7 warna itu muncul, saya merasa ada yang tidak beres, seolah-olah itu terlalu ganas, tidak memiliki kelembutan asli dari siput ilahi matahari dan bulan. Sangat mungkin bahwa karena siang hari, bahwa ia hanya bisa meminjam kekuatan dari matahari, yang ternyata seperti yang kalian ketahui. Di sisi lain, jika itu di malam hari, kekuatannya setelah berubah menjadi alat ilahi harus lembut dan pendiam. Jadi sebagai kesimpulan, perisai siput ilahi matahari dan bulan harus menjadi alat ilahi yang agresif di siang hari, dan alat ilahi yang lembut di malam hari. Alat ilahi yang lembut di malam hari. Alat